Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gudang kayu olahan di Demak ludes terbakar, api menjalar ke permukiman warga. Kekeringan kian memprihatinkan, warga Kebumen sampai berlarian demi mendapatkan bantuan air bersih. Musim kampanye belum dimulai, tetapi dua kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah dan wakilnya rajin bersafari politik. Sebuah gudang kayu olahan di Demak ludes terbakar. Api juga menyambar ke sejumlah rumah warga karena lokasinya dekat dengan permukiman. Kebakaran ini melahap habis ribuan tumpukan kayu olahan yang tersimpan di sebuah gudang di Desa Bendung Rejo, Kecamatan Meranggen. Api dari kebakaran pada Sabtu sore ini sampai merambat ke sejumlah rumah warga. Pemilik gudang ini mengatakan api terlihat pertama kali di bagian belakang gudang saat karyawan akan pulang. Mereka sempat menggunakan apar untuk memadamkan api tetapi tak berhasil. Api dengan cepat membesar hingga melahap habis gudang. Dari belakang malah kalau dari sini malah lebih anu ya. Karena dari sana dia bahan baku tumpukan semua Pak. Stapelan kayu semua. Udah pernah kayu udah kering. Ya, masa dia udah kering Pak. Kayu masih timbul-timbul sebagian besar. Dari sana Pak. Jadi disemprot pakai apar itu kan enggak mampu. Oke, udah dinyalakan, selamatin aja enggak lebih. Itu tempat pemotongan Mas, yang di belakang. Stok gudang. Tapi kayu yang sudah diolah. Tidak, yang mau diolah sama yang diolah dipolitikan. Tapi ada. Hingga 4 jam lebih api belum dapat dipadamkan. Petugas kesulitan karena terkendala pasokan air. Diduga korsleting listrik menjadi penyebab munculnya api. Melakukan pemadaman api. Ada kendala. Kendala sedikit karena stok air itu yang agak sulit. Hasil dari penyelidikan sementara dugaannya apa dan? Menurut dari keterangan saksi, sumber api diperkirakan dari korsleting listrik yang ada di gudang belakang. Setelah api padam, petugas menyisir seluruh bagian yang terbakar. Petugas memastikan tak ada bara api yang tersisa yang bisa memicu munculnya kembali kebakaran. Hal ini mengingat posisi gudang kayu tak jauh dari permukiman warga. Akibat kebakaran ini, pemilik usaha kayu olahan merugi hingga 2 miliar rupiah. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak. Warga Kota Semarang yang kerap menggunakan Jalan Raya Medoho sebaiknya mencari jalur alternatif lain untuk 2 bulan ke depan. Sebab Jalan Raya Medoho akan dibeton setelah saluran drainase rampung terpasang. Pembangunan tahap kedua di Jalan Raya Medoho, Kota Semarang telah dimulai. Pengerjaan betonisasi dimulai dari bawah jembatan tol hingga perempatan Jalan Medoho Gajah dengan panjang 410 meter dan lebar 9,6 meter. Sebelumnya pembuatan saluran drainase sepanjang 470 meter di sisi kanan dan kiri jalan telah rampung. Semua pintu masuk rumah warga dan bangunan juga terbongkar karena pembuatan drainase. Agar proses pembangunan tahap kedua bisa cepat selesai, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menutup sementara satu ruas jalan Medoho. Sehingga nanti akan diberlakukan sistem buka tutup atau bergantian pada ruas sisanya. Rencananya penutupan jalan ini akan dimulai pekan depan dan berlangsung selama 2,5 bulan hingga proses betonisasi selesai. Pihaknya mengimbau warga untuk sementara waktu menghindari Jalan Medoho Raya, mengingat jalan ini jadi jalur utama lintas di pagi dan sore hari. Rencananya minggu depan kita ajukan untuk penutupan satu ruas jalan karena akan mulai betonisasi. Penutupannya nanti mengambil waktu kira-kira 2,5 bulan. Jadi nanti harapannya masyarakat juga bisa mencari alternatif jalan lain daripada lewat Medoho untuk menghindari. Penutupannya sepanjang proyek ini 410 meter.
Dari Dari mulai jembatan tol sampai ke lampu merah. Pembangunan Jalan Mendoho Raya menelan anggaran 3,9 miliar rupiah. Selain untuk memberikan kenyamanan penggunaan jalan, perbaikan jalan untuk menghindari banjir yang kerap terjadi saat musim hujan. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Salah satu korban keracunan massal di Duku Kali Kunci, Kecamatan Sambirejo, Sragen meninggal dunia. Sementara belasan orang masih dirawat yang tersebar di rumah sakit dan puskesmas. Suasana duka menyelimuti kediaman Harsini, warga Duku Kali Kunci, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo. Wanita berusia 56 tahun itu merupakan salah satu korban keracunan makanan selamatan bayi tetangganya. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen Rabu lalu. Namun karena kondisinya menurun ditambah memiliki riwayat penyakit diabetes, korban meninggal dunia Kamis pagi. Setelah makan, selang 1 hari mengalami gejala muntah-muntah, berak-berak, dan panas dingin. Habis itu dirawat di rumah RSUD Sragen, dilaksanakan perawatan. Akhirnya pada pagi hari ini jam 06.00 Ibu Haris ini meninggal dunia. Bisa saya jelaskan bahwasannya Ibu Haris ini mempunyai penyakit diabetes, riwayat penyakit diabetes. Tadi menurut keterangan dari pihak keluarga. Cucu korban yang juga turut jadi korban keracunan makanan tampak terpukul dengan berpulangnya Harsini. Kasus keracunan massal di Duku Kali Kuning mendapat perhatian khusus dari Dinkes Sragen. Mobil ambulans dan tenaga medis sampai disiagakan di salah satu poliklinik untuk melayani para korban keracunan massal. Rabu lalu 30 warga jadi korban keracunan makanan. 15 orang dirawat di Puskesmas Sambirejo, 9 orang di Puskesmas Gondang, 2 orang di rumah sakit, sementara sisanya rawat jalan. Pengawasan atau memantau intens ya Bu dengan pasien-pasien yang masih kami rawat, baik itu di puskesmas ataupun yang masih ada di rumah sakit. Kita pantau intens, mungkin pengawasannya tidak bisa dalam jangka lama, enggak harus mungkin 2 jam, 3 jam harus kita pantau terus. Yang di puskesmas ada berapa Bu? 15 yang di puskesmas Sambirejo, yang di puskesmas Gondang itu ada 9, tapi 9 sudah ada yang sudah membaik. Sudah 9 ya sudah membaik. Ada 2. Sampel makanan, acara syukuran, kelahiran anak, dan muntahan makanan dari para korban telah diproses di laboratorium di Semarang. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Hujan yang tak turun sejak 2 hingga 3 bulan terakhir menimbulkan dampak kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Warga Kebumen, Pemalang hingga Demak harus bergantung pada bantuan air yang datang sebab sumur dan sumber air desa sudah kering. Warga berlarian melihat bantuan air datang ke desa mereka. Inilah kondisi di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Karanggayam, Kebumen. Sejak 2 bulan terakhir, mereka kesulitan air. Sumur mereka kering karena hujan tidak turun. Tercatat ada 14 desa di 4 kecamatan yang mengalami kekeringan. Dampak terparah kekeringan tersebut terjadi di bagian utara Kebumen Kota dan Kebumen yang merupakan daerah pegunungan. Status siaga bencana kekeringan dan karhutla. Dan status tersebut otomatis harus ditindaklanjuti dengan upaya pelaksanaan dropping air bersih terhadap lokasi yang terdampak bencana kekeringan, yaitu lokasi-lokasi di utara Kabupaten Kebumen seperti Karanggayam dan lain sebagainya. Selain masalah kekeringan, BPBD Kebumen juga siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kebumen. Di sejumlah wilayah di Pemalang juga mengalami krisis air, bahkan sudah 3 bulan terakhir. Seperti ribuan warga di Desa Pelutan dan Tambak Rejo. Di sana pun sama, mobil tangki pembawa bantuan air bersih sebanyak 6.000 liter langsung diserbu warga. Mereka berebut air mengisi wadah yang mereka bawa. Selain sulit air, musim kemarau juga membuat air di sumur warga terasa asin karena air laut. Sedangkan instalasi PDAM tak lagi mengalir sejak musim kemarau.
Selain di kawasan perkotaan, sebaran daerah krisis air bersih di Pemalang terdapat di 4 wilayah, yakni Pulau Sari, Banta Bolang, dan Moga. Menanti datangnya bantuan air bersih juga dialami warga Duku Kaliteluk dan Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Demak. Mereka menaruh ember dan jerigen kosong di depan rumahnya menanti bantuan air segera datang. Namun jika bantuan air tak datang dalam sepekan, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan masak dan minum. Mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp40.000 setiap pekannya untuk kebutuhan itu. Sementara pasokan untuk mandi diambil dari air pam Simas desa. 5.000. Keberatan nggak Bu kalau nak beli kan ini? Ya kalau beli itu keberatan Mas, tapi kan bagaimana lagi? Air mineral galon itu kalau buat minum itu kan buat masak. Sehari sampai habis berapa jerigen Bu? Ya kalau buat masak sih satu blok ini paling berapa ya? Seminggu atau minggu. Tapi kan minumnya air mineral itu di galon itu. Sudah 3 bulan terakhir hujan tidak turun membuat pam Simas dan sumur warga menjadi payau dan sumber air terbatas. Dari 3.500 keluarga, 50%-nya mengalami krisis air bersih. Sekalinya bantuan air datang, mereka harus mengantre hingga 4 jam lamanya. Satu pam Sisma itu hanya beberapa RT saja. Kalau di keseluruhan penduduk segitu ya nggak maksimal. Harusnya banyak pangsanya itu bantuan lagi. Kalau debit airnya gimana Pak di Pam Sisma? Dan kualitasnya itu Pak? Debit air di sini tidak bisa maksimal kayak air tawar. Jadi masih di payu itu. Masih payung. Daerah sini tuh air bersihnya tidak bisa karena airnya yang dibur itu kedalamannya berapapun itu nggak pernah bisa payung. Tapi nggak bisa bersih itu. Tapi kayak payu itu. Diperkirakan tahun ini kondisi kekeringan lebih parah dibandingkan tahun lalu. Dari catatan 2023, warga desa Ngaluran mendapat bantuan dropping air bersih sebanyak 60 tangki. Tim Liputan melaporkan.